itu tuh biasa orang abis jualan 3 bulan sih biasanya ya, 3-4 bulan kayak pacaran kan biasa ada 4 bulan suka kayak ada yang banyak yang anggot-anggotan ya. Putus gitu, biasanya 4 bulan sama deh kayaknya bisnis. Kayaknya 4 bulan sepi tuh kayak aduh nggak working nih gitu. Oke teman-teman semuanya, balik lagi sama Devin di sini. Hari ini kita ada kedatangan narasumber yang oke banget juga, nggak kalah sama yang udah-udah. Ya, ini juga kita menarik banget karena mungkin kita hari ini akan ngebahas lebih detailnya, lebih fokusnya ke arah interior, ya kan, lebih ke desain interior. Perkenalkan, ini Bro Gio. Halo Bro Gio. Halo, saya Gio dari Dekornata. Salam kenal ya semua penonton Aludi. Iya. Bro Gio datang dari Bogor. Dari Bogor. Jadi di Bogor ada warehouse ya Bro tadi? Ada warehouse ya, warehouse pengiriman. Pengiriman. Oke. Bro, kita tertarik banget sih Bro karena memang sejauh ini kita kan ngundang narasumber dari background yang berbeda-beda. Ya. Kita udah sempat ngundang yang dari fashion, kita udah ngundang yang dari F&B ya kan. Fashionnya juga udah bercabang tuh, ada yang sepatu, ada yang baju gitu, yang fashion juga gitu. Tapi kita emang belum ada nih. Jadi Bro benchmarknya untuk yang lain kali ya. Untuk yang Dekornata. Jadi Dekornata kan itu lebih ke desain. Yeah. Nah, Bro bisa cerita nggak kenapa akhirnya kita dari Bro Gio sendiri, wah kayaknya kita oke nih, kita bikin one stop solution ya. Jadi di satu website, di satu aplikasi app base gitu ya, itu bisa apa aja nih, bisa sediain perabotannya juga, perabotan, desain, sampai instalasi juga. Nah, semuanya ya. Semua. Jadi tinggal pokoknya hitungan semua pakai aplikasi udah tinggal swipe gitu ya. Iya, benar. Oke. Sip, gimana tuh Bro ceritanya? Jadi Dekornata kan mulai tahun 2018 tuh. Sebenarnya awal-awal itu selesai kuliah bingung mau ngapain. Oke. Kebetulan orang tua tuh di bidang furniture. Bidang furniture, terus coba jualan online kan. Coba jualan online, waktu itu belum Dekornata. Jualan online furniture nggak laku. 3 bulan tuh nggak laku, maksudnya nggak tiap hari tuh nggak ada pembelian gitu. Nah terus abis itu mulai lihat pasar dong. Kan sekolah kuliah bisnis nih, kayak kepake gitu, jadi bingung. Akhirnya gue lihat pasar dulu, kayak maksudnya pelajarin pasar kayak di pelajarin ya, market research gitu lah. Terus ternyata waktu saat itu tuh banyak orang-orang yang mulai jualan kopi. Kafe gitu kan. Bener. Jadi saat itu Dekornata yang jualan furniture doang, yang nggak laku-laku. Belum Dekornata sih waktu itu namanya. Akhirnya coba jualan alat-alat kafe. Alat-alat kafe tuh kayak tatakan gelas, tatakan kopinya, tempat V60. V60. Terus pecinta kopi juga ya Bro? Suka kopi, cuman nggak bisa bedain. Suka minum aja. Sip. Jadi peralatan kopi, kotak tisu, pokoknya kebutuhan kafe deh. Nah gitu, coba jualin di marketplace, mulai laku. Datang mulai setiap hari ada pembelian gitu. Wah berarti bener nih gitu. Kita coba tambahin terus nampan gitu. Awalnya cuma 3 produk kita. Nampan sama tatakan gelas. Dari situ nambah terus. Itu produksi sendiri atau gimana pas itu? Jadi ada mitra pengrajin kita. Jadi Dekornata itu konsepnya kita itu bekerja sama dengan pengrajin Indonesia. Waktu itu akses paling gampang itu pengrajin kayu, karena Indonesia kan kaya sama kayu ya, dan dekorasi kayu juga merupakan barang yang Indonesia kaya lah, pokoknya jago banget di bidang itu. Jadi gua waktu itu ada kayu, ada pengrajin, coba dong bikin nampan. Simple banget nampannya, cuman persegi panjang, ada tempat buat pegangan. Udah gitu doang. Finishing, jual. Laku. Akhirnya nambah produk, tatakan gelas, macam-macam model. Nah, dari satu pengrajin itu mulai tuh pengrajin itu ngomong, ini dia ngambilin barang pengrajin juga. Mau nggak titip jual?
Nambah. Sambil kita juga dekornya kita kontak-kontak orang pengrajin terus. Jadi sampai sebelum pandemi itu gue juga muter-muter ke Jawa Tengah, nyari-nyari pengrajin itu yang mau kerjasama. Jadi dulu kita cuma fokus di kayu, sekarang nih Dekornata udah mulai ke arah furniture, juga mulai jual lagi yang lebih di research lah. Udah bukan asal-asalan lagi. Terus kita juga bergerak di kerajinan bambu, kerajinan keramik, kerajinan anyaman gitu-gitu sih. Jadi sekarang kita udah ngejual itu semua, terus kita mulai expand lagi. Dari 3 pengrajin, sekarang kita tuh bekerja sama 150-an lebih lah pengrajin. Oh iya, tadi berarti bro awalnya jualan di marketplace dulu ya? Marketplace sampai dulu. Akhirnya bro yang bikin marketplace-nya. Iya, lebih kayak gitu. Oke. Cuman lebih tepatnya kita bukan bikin marketplace sih. Jadi kita tuh kayak toko online-nya pengrajin lah. E-commerce ya? Iya, kita kayak e-commerce yang jadi kita tuh kayak ngebantuin pengrajin itu berjualan online gitu. Jadi solusi juga ya? Iya, jadi sebenarnya itu kita ngebantu digitalisasi pengrajin-pengrajin itu. Oke. Dan dengan cara-caranya ya masuk ke marketplace, jualan di website kita juga, sama pakai aplikasi. Gitu. Dan itu awalnya nggak ada rencana ke sana? Nggak ada rencana. Berarti along the way tiba-tiba wah kayaknya kita bisa agak pivot sedikit, tapi enggak, biarpun nggak jauh-jauh banget sih. Bener. Ya, masih ini ya. Jadi makin lama tuh kayak waktu bisnisnya udah mulai jalan tuh makin lama tuh kayak makin haus gitu loh bro. Jadi kayak aduh kemana lagi nih gitu. Mau nambah apa lagi nih. Sebenarnya limitnya kan di kemauan kita ya, sama ya limitnya juga ini sih budget kan sebenarnya. Jadi kita itu apa ya, dengan budget segini kita bisa bikin apa nih, bisa gimana nih gitu. Jadi dari gue sendiri, dari yang nggak bisa, dari background yang lebih ke marketing, sekarang gue lebih background ke arah coding juga gitu. Kita waktu itu nggak punya budget buat hire developer gitu. Jadi waktu itu kita aplikasi kita yang sekarang kita lagi develop ini, karena Dekornata kan kita kepengen nge-showcase barang-barang kita ya, barang-barang Dekornata, apalagi saat kemarin ini yang banyak yang udah mulai shop from home gitu ya, belanja, banyak yang ramai belanja di marketplace gitu. Kita kan kepengen nyampein produk kita lebih ke audiens gimana caranya gitu. Jadi waktu itu dulu sempat ikut bootcamp coding, terus akhirnya tapi nyeleneh lah. Luar biasa. Akhirnya suka di bidang AR, karena menurut gua AR, augmented reality ini bisa ngebantu kayak audiens kita ini, pembeli kita itu lihat produknya dulu nih sebelum beli gitu. Jadi misalnya mau beli kursi, cocoknya nih kursi sama meja ini gitu misalnya. Jadi scan aja, keluarin kursinya di Dekornata gitu. Kayak gitu sih. Jadi akhirnya sampai sekarang kayak gitu, dari 3 pengrajin ke 152. Sekarang jadi ada aplikasi, ada website, kita juga nggak nyangka sih. Pas itu struggle-nya yang pas lagi awal-awal jualan awal itu kan nggak kejual tuh. Itu berapa lama sampai akhirnya waduh kayaknya kita nggak boleh kayak gini nih. Udah berapa lama nih? Pas itu berapa lama? Mulai bikin itu Februari 2018. Februari 2018, nggak laku selama 3 bulan, sekitar Mei. Sampai Mei udah mulai mikir nih, wah nggak bisa nih begini nih gitu kan. 3 bulan ya? Iya, 3 bulanan lah. Nggak bisa begini. Di Juni udah ngerilis produk-produk yang lebih kecil gitu sih, lebih yang buat kafe tadi. Gitu sih. Berarti dalam waktu 2 tahun ya? 2 tahun. Luar biasa. Terus kalau misalkan dari bro sendiri nih yang terdekat, kira-kira bro pengennya Dekornata bakal kayak gimana nih untuk kedepannya? Kita lebih pengen ke arah immersive shopping experience sih. Karena kan kita banyak produk-produknya itu dekorasi rumah. Mungkin saat ini dekorasi rumah, tapi nggak tahu nih nanti. Sekarang ya? Sekarang ini kita banyak dekorasi rumah, banyak
keperluan kafe, restoran gitu, di mana kita harus banyak orang pembeli kita itu yang harus ngevisualisasikan kan. Jadi kita mikir kalau misalnya dengan teknologi augmented reality ini, kita percaya sih maksudnya orang tuh udah nggak usah datang ke toko kita lagi gitu. Iya, jadi nggak nerka-nerka ya? Iya, nggak nerka-nerka. Jadi secara ukuran pun kita berusaha saat ini sih aplikasi kita itu setidaknya 85% tuh akurat ukuran asli. Sama kita juga pakai teksturnya tuh tekstur asli. Jadi kita sebisa mungkin tuh kan banyak tuh ya kalau kayak 3D-an kelihatannya kayak kartun kan. Jadi kita tuh kita nggak mau pengen kayak gitu. Kita pengennya ini harus kelihatan asli banget sama produk aslinya. Jadi produk 3D-an kita itu dari produk kita yang asli. Jadi kita 3D model itu based on yang asli gitu. Jadi bahkan kayak cacat-cacat pun bisa kelihatan gitu. Jadi kita lebih ke arah situ sih kepengennya. Ini malah kalau boleh spill nggak bro, pas lagi corona gimana kondisi? Malah racing sih. Malah racing. Oke, gimana tuh pas lagi ini? Jadi kita sebelum pre-COVID itu pre-corona kita ada dua sumber income lah, B2B sama B2C langsung. Jadi yang B2B itu kita ada supply buat ke restoran, ke hotel gitu-gitu. Nah, itu kan kenceng tuh waktu itu. Cuman kita deg-degan dong waktu corona awal nih pas Maret tengah deh kalau nggak salah. Maret tengah udah mulai WFH tuh, mulai takut kan, udah mulai takut. Deg-degan dong, ini semua disuruh di rumah. Wah, gimana nih gitu. Udah mulai deg-degan tuh gimana nih gitu. Aduh. Tahu-taunya malah penjualan kita di online naik banget. Naik banget tuh alat-alat masak tuh waktu itu. Hokinya kita ngejual alat-alat masak. Jadi kita nambahin alat masak terus. Ternyata malah rame. Tapi ini menarik sih bro, karena kalau kita perhatiin ya bro, saya nggak tahu sih. Bro domisili di mana? Di Bogor. Dulu. Sekarang udah di BSD. Udah di BSD. Kalau saya doang ya bro yang merhatiin ya, kita walaupun sebenarnya harusnya ngomongnya pakai data sih ya. Cuman maksudnya ini kalau dilihat-lihat cuman sekilas doang, kayak kafe nambah banyak deh. Padahal corona, tapi kafe tambah banyak gitu. Terus itu make sense banget sih bro, yang pas lagi bro bilang kok alat masak jadi rame, karena kafenya jadi tambah banyak. Dan yang lebih menariknya lagi, semua orang yang tadinya kita mesti beli di tempat orang lain lebih prefer kita belajar bikin sendiri di rumah. Bener. Ya kan? Kayak ngopi, beli V60 sendiri di rumah, beli apa sendiri di rumah gitu kan. Bahkan sekarang aja yang kayak home industry kayak dessert kotak dessert, semua tuh Instagram kotak dessert banyak banget, ya kan. Jadi kayak menarik sih ini. Jadi malah batu loncatan ya. Iya benar. Berarti memang benar berarti ya, relax sama bro juga ya kalau kata-katanya karena ada pandemi, semua yang nggak digitalisasi dipaksa untuk digitalisasi. Sekarang yang udah digitalisasi duluan ya udah jangan 5 tahun ke depan duluan ya. Makanya itu berasa banget ya. Bener banget. Timingnya pas udah siap duluan, soalnya udah prepare duluan kan. Terus tadi nyambung yang tadi, banyak sih orang kan yang belajar baking. Iya kan? Iya. Jadi pada bikin brownies, terus jualin juga. Iya benar. Iya kan? Benar. Itu sangat relatable. Itu hampir setiap minggu ada soalnya. Iya. Open PO brownies, open PO lidah kucing. Iya gitu. Jadi langsung deh kita bikin rolling pin tuh. Oke. Nah itu waktu Mei Juni 2020 tuh, pas COVID lagi pada WFH semua. Yang pas WFH semua tuh itu paling laku kita tuh rolling pin gitu-gitu sih. Oke. Berarti ini bro selain backgroundnya marketing, lalu jual alat-alat interior dan ngedevelop website sendiri, luar biasa. Ini berarti terasa banget ya kayak di drakor startup tuh terasa ya pas lagi belajar codingnya. Terasa sih, tapi untungnya itu waktu 2020 kita kekumpul budgetnya buat hire developer. Tapi tetap mesti ngerti lah ya. Biar kita nggak gimana banget ya. Iya benar-benar. Cuman jadi kayak bagi tugas gitulah. Jadi tadinya kayak aduh gimana nih mikirnya. Itu tapi belajar coding otodidak luar biasa dong bro. Lumayan sih. Sampai begadang-begadang. Yang ini sih. Jadi gua lebih interestnya kan ke arah AR tadi.
Jadi sama lah di setiap coding kayaknya kalau menurut gue ya, mungkin ada yang lebih berpengalaman, cuman kalau dari gue begadangnya itu gara-gara pas lagi kayak pas udah jam 10 malam nih, udah mau capek, mau nonton gitu, terus nge-stuck. Jadi kayak ada satu bug ini yang nyebelin banget nih, ini gimana nih itu. Jadi kan ngulik dong, nyoba terus, apalagi dengan kemampuan yang masih terbatas kan. Ini kenapa sih kayak begini? Tadi bisa perasaan gitu kan. Tadi bisa. Mau nonton jadi nggak puas ya? Iya. Jadi nggak bisa. Tiba-tiba udah jam 2 pagi, jam 3 pagi, udah. Oke. Berarti website sama aplikasinya udah ada dari tahun berapa, Bu? Kalau website tuh kita dari 2020 awal, Januari 2020 sekitar segitu. 2020. Aplikasi? Kalau aplikasi itu sebenarnya dari awal tahun ini. Cuman kayak greget gitu, aplikasi tuh kayak kita masih, kayaknya kurang oke, iterasi terus. Rada salah sih kalau misalnya ngikut, kan gue suka nonton kayak startup kayak ngajarin kalau lu mau nge-build produk startup tuh harus gimana, katanya kan ada yang bilang pokoknya lu harus launch dulu, nanti iterasi baru iterasi dari user kan, user pakai iterasi. Cuman kayak gue salahnya tuh kayak gregetan aja kayak kurang nih, kayak desainnya kurang bagus, gimana gitu. Masih banyak bug gitu-gitulah. Jadi kita kayak mundur terus, akhirnya baru launch kemarin. Which is sebenarnya nggak apa-apa kan? Iya sebenarnya nggak apa-apa. Kan plus minus juga ya. Soalnya kalau kita pikir-pikir, kalau perusahaan Dekornata otomatis berhubungan dengan desain. Kan agak nggak masuk ya kalau UI UX-nya nggak sesuai kok nggak desain banget ya gitu ya kan. Jadi kan harus cocok gitu ya. Jadi which is sebenarnya ya masuk akal sih kalau alasannya kayak gitu ya. Oke. Menarik. Terus kalau dari Bro sendiri ada nggak cerita mungkin pengalaman yang berkesan buat Bro gitu? Pas lagi awal-awal struggle-nya apa, atau mungkin ketemu klien yang kayak gimana? Nah mungkin dari yang awal-awal dulu deh, yang struggle-nya itu. Yang Bro relate gak? Kan di TikTok tuh ada tuh, di TikTok atau di Instagram yang kayak awalnya nangis gak ada kerjaan, setelah ada kerjaan mau nangis aja nggak bisa, tangan kerja terus ya kan? Nah gimana tuh Bro? Jadi kalau awal-awal struggle-nya pasti kan nyari affirmation dulu. Jadi kayak ini bisnis beneran bisa kita jadiin bisnis long term nggak, atau kayak cuman sampingan gitu loh. Pikiran kan apa gua harus kerja full time di mana, terus ini Dekornata sebagai sampingan gitu kan. Pasti awalnya kayak mikir kayak gitu dong, karena kan penjualan baru segini aja gitu, gimana nanti kedepannya bisa nggak nih, apalagi kompetitor yang semakin banyak. Itu awal tuh mikir kayak gitu kan. Cuman abis itu kayak ngerasa gimana ya, kayak ngerasa tuh kayak ini mah maksudnya sesuatu yang kita harus percaya gitu, yang gue harus percayain, ya udahlah pokoknya jalanin fokus, gue yakin ini bisa jadi full time waktu itu. Gue yakin tadinya awalnya tuh kayaknya sampingan aja lah gitu, tapi kayaknya gue percaya kalau gue kerja keras, ya gitulah kayak klisenya gitu, kayak gue harus kerja keras, gue harus pokoknya work harder than anyone else lah ceritanya gitu. Intinya kerja keras pasti bisa gitu. Akhirnya coba jualan, awal-awal kan masih ya sehari satu. Sedih dong. Kayak belajar foto kan dulu. Sendiri kan. Jadi ngangkat-ngangkat barang, belajar foto, belajar digital marketing, segala itu. Maksudnya otak tuh kayak penuh lah. Tapi udah belajar semua tuh, lakunya baru 1, laku 2 gitu. Nanti gue pikir foto gue jelek lah. Pas itu digital marketingnya belajar apa Bro? Ads sih kebanyakan. Paid ads ya? Paid ads, Facebook ads, Google ads ya gitu. Cuman lebih ke Facebook sih, karena mungkin Google kan lebih ke search, lebih ke website kayaknya ya kalau Google ya. Mungkin ya kalau misalnya kalau menurut gua tuh kayak Facebook itu lebih ke jadi kayak kalau Google itu kayak orang tuh udah tahu mereka mau search. Benar. Kalau Facebook itu kan sifatnya lebih disruptif. Iya. Kalau Facebook kan dari nggak tahu jadi tahu, kalau Google dari tahu jadi mau beli. Gitu. Jadi kayak misalnya orang tuh udah duduk, dia udah tahu gue mau cari talenan, dia udah search talenan kan. Kalau Facebook kan lebih kayak lo lagi scrolling Instagram, lagi lihat story, misalnya lo lagi lihat teman-teman tiba-tiba lo. Itulah yang akhirnya jadi bikin konsumtif ya. Kok ada talenan?
kayak gitu tuh. Jadi dulu lebih ke arah Facebook Ads sih belajarnya. Karena masih mulai baru Facebook Ads, belajar Facebook Ads, belajar foto, kan itu nyambung semua ya. Kalau misalnya fotonya jelek, Facebooknya pada laku kan. Oh iya. Iya kan, soalnya kan orang kan, kita kan butuh stopping power ya namanya ya. Jadi kayak misalnya pas nge-scroll tuh orang harus stop, apaan nih gitu. Oh iya. Jadi kan itu foto harus bagus, konten harus menarik kan. Iya. Harus eye catching lah ya. Harus eye catching ya benar. Harus bisa ngebuat orang tuh berhenti itu di ads kita. Belajar di situ, tapi ya tetap lakunya satu dua gitu kan. Terus kayak aduh mikir kenapa nih gitu. Waktu itu masih berjalan 1-2 bulan lah setelah Juni tadi tuh. Oke, belajar lebih lanjut, fotonya udah mulai pakai props nih. Dulu background putih. Dulu pakai props, pakai kue, sosokan kayak pakai tepung di. Iya. Bener. Foto apa tuh kayak Instagram buat Instagram gitu loh. Iya benar. Kue, oke lumayan naik. Jadi naik skill, naik penjualan juga waktu itu sadar. Mulai naik ke 3-5 lah per hari. 3/5, 3-5 orderan per hari. Naik foto, naik budget buat ads juga, naik juga. Naik lagi. Struggle-nya itu sampai saat ini masih ada sih. Gimana caranya nge-maintain dan menambahin orderan? Selalu itu sih. Gue takutnya kalau besok kayak berkurang tuh kayak kurang lagi gitu, kenapa nih gitu. Struggle sampai sekarang tuh masih kayak gitu sih, cuman mungkin dulu kan lebih kalau dulu lebih kayak gimana gue dapetin order buat gue sendiri gitu, buat gue sendiri hidup. Tapi sekarang struggle-nya itu lebih ke karena udah banyak tim. Gimana nih tim gue bisa enough juga buat tim gue, buat gue dan juga buat pengrajin kita. Karena pengrajin kita pun ada yang bergantung sama kita kan. Jadi kayak mereka sampai, Pak kok belum ada PO lagi gitu Pak. Jadi gue tuh pernah 1-2 minggu ke belakang tuh gue baru merit. Gue baru merit tuh 2 minggu lalu. Oke. Dan gue dan istri gue itu kebetulan tipe orang yang juga bisnis gitu dulunya. Jadi kita wedding itu rada apa kan wedding kan banyak preparationnya kan. Kita udah last minute. Last minute. Jadi semua serba last minute. Jadi 1-2 minggu terakhir itu kita kewalahan sebelum wedding karena segala macam dekor belum beres gitu. Udah gimana nih gitu kan. Belum beres, jadi gue nggak sempat ngurus pengrajin nih, nggak sempat turunin PO gitu. Jadi pengrajin sampai nanya, Pak kok nggak ada PO, Pak kok nggak ada PO gitu. Jadi struggle yang sekarang itu lebih ke gimana caranya gue bisa selalu tetap bisa nambahin pengrajin dan maintain dan kasih orderan ke pengrajin-pengrajin yang udah nge-support kita sama tim-tim marketing kita ini nih, tim-tim Dekonata sekarang dari tim fulfillment sampai tim marketing gitu sih. Oke. Deg-degan aja gitu tiap hari. Ngomongin deg-degan dan juga semua struggle, nanti kita bakal ngobrol lagi lebih banyak. Kita masuk sesi kedua. Kita break dulu sebentar ya. Oke teman-teman, balik lagi bareng sama Bro Gio juga. Kita bakal lanjutin obrolan yang tadi. Bro, berarti dari cerita pengalaman Bro, memang 2-3 tahun ini banyak belajar banyak banget ya Bro ya? Iya benar. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau jadi entrepreneur itu tidak semudah yang dipikirkan. Iya benar sih. Itu sangat tidak semudah yang dipikirkan. Kalau pas lagi kita cerita sekarang, seru sekali ya kan. Tapi pas lagi ngejalaninnya mau nangis pun nggak bisa, nggak ada waktu. Mau nangis nggak ada waktu ya kan. Soalnya kan kayak tadi, Bro, fotografi belajar sendiri. Pengrajin cari sendiri. Website bikin sendiri, aplikasi bikin sendiri, augmented reality bikin sendiri juga. Waduh, semuanya bikin sendiri ya. Awal-awalnya tuh. Kita marketing semuanya luar biasa. Terus sekarang dan struggle-nya pun jadi berubah seiring bertambahnya skill ya tadi ya Bro ya? Iya. Oke, skill sekarang udah punya, lalu tim sekarang udah punya. Nah sekarang struggle-nya udah beda nih, udah bukan cuma soal technical abilities lagi nih ya. Ini lebih ke manajemennya gimana nih, ya kan? Oke, ada nggak yang apa karyawan gue kebanyakan ya? Apa karyawan gue kedikitan? Ya kan? Kalau kedikitan jadi nggak efektif, kebanyakan jadi nganggur kan? Maksudnya kayak gabut kan jadi. Iya benar-benar. Jadi gabut kan? Habis itu setelah itu kalau udah seperti ini, kalau nggak dapet orderan nanti karyawan gue makan apa? Bener. Ya kan? Karena kan
ini kan udah bukan menyangkut mulut satu orang, Iya, udah mulut banyak orang gitu kan. Nah itu kan bro pernah ngerasain yang namanya burnout pas lagi ngejarin perusahaan kayak gitu? Pernah sih. Itu pernah kena mental bro? Pernah sih. Jadi kalau secara ini, jadi gue tuh tadi kan banyak technical skills yang dipelajarin kan. Waktu mulai itu kan delegasi. Cari tim yang lebih jago kan, misalnya yang lebih jago foto. Dibanding gue pasti banyak. Oke. Yang lebih jago foto, oke, udah. Yang lebih jago digital marketing, oke, udah. Dibagi-bagi dulu dong. Yang lebih jago bikin website, yang lebih jago coding, udah. Terus yang buat pembelian DLL juga udah. Nah sekarang challenge-nya itu gimana mereka semua selalu ada kerjaan dan kerjaan itu harus seefektif mungkin kan. Takutnya jadi serabutan gitu ya? Iya, serabutan. Takutnya jadinya kayak kesannya kayak oke, ini udah dibagi-bagi tapi nggak, itu kan hitungannya investment ya. Gue invest di tim gue. Tapi itu in-house semua ya? In-house semua. Gue invest di tim gue biar mereka bisa ngebantu pengrajin lebih banyak, menghasilkan lebih banyak agar tim kita lebih bertambah lagi, lebih besar lagi gitu. Pembagiannya itu apa ya, nge-manage itu yang susah. Jadi maksudnya kayak gimana caranya gue bisa tahu ini tuh efektif. Apalagi WFH waktu itu. Oke. Karena gue mulai hiring yang lumayan cukup besar itu waktu COVID. Waktu corona. Jadi COVID yang lain lay off, bro malah hire. Iya, waktu itu kita hiring. Kita malah hiring waktu itu. Oke. Cuman gue kan gak berpengalaman sebagai menyelamatkan ekonomi Indonesia. Iya. Yang lain lagi lay off malah diambil-ambilin ya. Nah iya, kita waktu corona itu kita malah hiring. Cuman gue waktu itu masih nggak ngerti manajemen kan waktu itu. Maksudnya gue kuliah manajemen, cuman belum ada real experience di nge-manage orang. Jadi kayak banyak dari kemarin yang gue belajar technical skills, sekarang gue nonton TED Talk yang manajemen. Iya. Kayak gimana caranya gitu. Maksudnya biar tim kita tetap motivated, tetap kayak maksudnya gue secara tim Dekorata gue tuh kepengennya lebih ke family oriented ya. Jadi maksudnya kita family tapi kita tetap profesional. Jadi maksudnya kita saling care juga ke each other. Cuman tetap harus efektif. Nah itu tuh di situ challenge terbaru gue tuh di gimana caranya biar tim gue ini efektif semua, biar kita bisa lebih cepet, karena kan kita kepengennya kok nanti gue udah mulai aktif nyari pendanaan atau gimana, gue kepengennya tim gue itu udah pada ini semua, udah growth gue tuh udah kelihatan. Ini kalau misalnya gue ditaruh duit nih baru pasti naiknya mantep gitu. Sekarang aja pakai bootstrap duit putaran aja bisa naik terus gitu, gimana nanti kalau udah diinjek. Jadi gue pengennya kayak gitu sih. Jadi itu tuh challenge gue sekarang. Luar biasa ya. Nah terus bro, kalau misalkan dari bro sendiri nih ya, untuk masalah manajemen tadi ya. Nah kalau untuk manajemen sekarang bro udah ada berapa karyawan? 15 sampai 17 lah. 15 sampai 17. Belum termasuk packing sih, sama packing. Dan biasanya bro handle berapa banyak klien? Kalau yang B2B biasanya handle berapa banyak klien? B2B kita lumayan sih. Ada jasa desain juga kan soalnya? Cuman kita kalau interior kita tuh lebih ke residential sih, belum ke B2B. Jadi kalau yang B2B itu lebih ke peralatan makan. Yang bulk sekalian aja ya. Beli ini dan ini gitu. Yes, benar. Jadi kayak restoran, nampan, piring, gitu-gitu semua. Iya, nampan, piring, tempat sendok. Tapi emang lagi in banget tuh yang kayak kayak biasanya ada piring nih. Di bawah piring tuh kayak tatakan piring yang bulat tapi kayu. Nah, iya kan? benar. Itu lagi in banget tuh. Iya, di kafe-kafe semuanya banyak. Jangan-jangan tuh punya bro semua lagi. Dari bro semua lagi. Bro banyak kan supply kemana bro?
kebanyakan? Kalau brand, nggak apa-apa ya sebut brand ya? Jangan. Ntar kita pip aja kita. Oh oke. Jadi kalau ke restoran pizza, Oh iya. ke restoran, kafe-kafe juga sih, banyak sih kafe-kafe di mall-mall juga ada. Oh iya. Oke. Kafe-kafe mall-mall sampai kalau misalnya apa ya, yang kalau hotel juga ada sih. Kalau yang kita banyak sih di F&B sih, banyak di F&B. Oke bro, kalau dari yang podcast udah kita belajar sesuatu ya bro ya. Kalau kita dalam bikin bisnis ini kan soal human relation, ya kan? Bro, gimana caranya bro maintain sama klien bro supaya klien bro kalau mau order semua yang berhubungan dengan perabotan dan lain-lain itu sama bro aja, udah nggak usah main lain gitu. Gimana caranya bro jaga maintain relationship itu? Sama satu lagi, gimana caranya? Tapi itu dulu deh, biar nanti nggak nyamper ya. Oke. Gimana bro, kalau untuk jaga relationship itu? Oke. Kebetulan kalau yang B2B masih gue yang handle sih. Jadi kalau biasanya itu simpelnya gue nggak hitungan aja sih. Oke. Simpelnya gue nggak hitungan, intinya karena misalnya ada beberapa orang mungkin yang lebih pelit ya, misalnya kalau gue itu misalnya nih ada nampan kayu, kepengen di engrave, digrafir logo mereka kan, mau digrafir logo mereka, nah mau digrafir logo mereka, terus logonya tiba-tiba mau ganti gitu, misalnya udah digrafir logonya nggak sesuai gitu, maksudnya kayak rada mencong bukan mencong dikit sih, lebih tepatnya kayak logonya itu mereka nggak mau pakai gitu. Mereka misalnya tadinya logonya A, tapi mereka mau ganti, tiba-tiba mau ganti jadi Enjoy Coffee gitu. Oh iya. Misalnya gitu ya. Iya. Biasanya orang nge-charge dua-duanya gitu. Kalau gue lebih, ini dalam tahap sampel ya, Soalnya biasa B2B itu mereka minta sampel dulu kan. Gue mau sampel ini sampai itu. Jadi gue itu nggak hitungan sama sampel. Oh. Jadi misalnya, oke, lu mau sampel apa? Oke, lu mau gue mau taruhkan gelas ini. Oke, gue kirimin gitu. Oke, gue kirimin. Terus gue mau tambah logo ini. Gue udah kirim yang sama, tiba-tiba logonya mau ganti gitu. Misalnya tim gue nggak suka nih sama logo yang ini, gue mau ganti. Oke, kirim. Jadi, tapi gue ada batasannya juga gitu. Cuman gue nggak hitungan aja di situ. Jadi karena kan gue percaya kalau B2B itu kalau misalnya mereka kan bakal jalan terus, jadi gue percaya itu investment awal lah. Maksudnya ada yang harus ngebedain kita sama kompetitor kita kan. Maksudnya kayak gini, pasti banyak juga yang bikin kayak kayu-kayuan gitu, yang bikin keramik kan banyak. Jadi kita itu lebih gimana cara kita bedain, kita harus nge-please bisnis itu dong. Jadi ya udah, lu butuh sampel apa, kirim. Butuh sampel apa, ya gue kirimin aja. Lebih ke fair-fairan dan cengli-cenglian ya. Iya, gue pikir kayak oke, kalau misalnya mereka kalau sama dekorator baik, mereka kan mereka juga soalnya timnya kan ada yang khusus buat yang nge-develop tempat makan gitu kan. Mereka kan pasti ada yang khusus, mereka pasti diskusi. Terus kalau misalnya kadang-kadang orang kalau satu desain doang ada yang harus minimum order gitu. Kalau gue sampel ya udah gue kasih aja, gue nggak charge sampel gitu. Lebih kayak gue try to keep it simple aja sih, maksudnya yang penting mereka senang. Tapi ya ibarat kalau akhirnya mereka nggak order, oke lah, berarti emang mungkin produk gue kurang bagus gitu. Maksudnya juga jadi pelajaran buat feedback buat gue juga, dan gue juga nge-please mereka juga. Jadi nanti mungkin in the future mereka bakal ingat juga, Dekonata waktu itu ngebantuin kita bikin sampel ini. Nextnya mereka pasti kan bikin develop produk baru lagi kan. Yaudah, Dekonata deh gitu. Oke. Sih. Terus kalau urusan klien nih bro, ya pasti ada lah ya klien rese. Iya. Nah itu bisa nggak cerita pengalamannya bro untuk klien-kliennya itu seperti apa? Apakah ada yang sampai gimana tuh cara menghadapi klien-klien rese gitu? Oke. Pas itu ada contoh case-nya di. Oke. Kadang kan kalau sama kliennya misalnya sama biasa netizen kan kita banyak pembeli marketplace juga, pembeli marketplace, pembeli online gitu. Ada salah dari kita, ada salah dari mereka juga. Kadang-kadang kan kita lebih ke own it di dua-duanya sih. Jadi maksudnya kayak walaupun salah mereka,
mereka suka marah-marah sendiri kan. Maksudnya mereka suka marah-marah lah gitu. Walaupun mereka yang salah gitu, misalnya ada case-nya mereka salah gitu, mereka marah-marah, ya gue admin gue bilang ya udah lu terima aja gitu. Lu terima aja, intinya maksudnya lu nggak usah bawa ke hati lah. Gue lebih tepatnya gak pernah bawa ke hati. Jadi misalnya nih, bro marah-marah nih ke gue kan, marah-marah gue kayak oh iya sorry gitu, gue ngerti, gue pokoknya coba ngertiin gue kalau gue di posisi lu loh. Maksudnya walaupun marah-marahnya itu nggak ada hubungan sama kita gitu, misalnya pengiriman kok lama gitu, padahal lamanya tuh gara-gara mereka misalnya tinggal di mana, terus pengiriman juga mereka kebetulan pas lagi, sorry, kurirnya pas lagi ntar kita pip ya, pip gitu. Kurirnya pas lagi lama juga misalnya, kan ada beberapa faktor yang beberapa faktor yang di luar kendali kita tapi marah-marah ke kita gitu. Nah, jadi gue bilang kayak nggak apa-apa, terima aja gitu. Terus lu ngertiin kalau lu di posisi dia. Maksudnya kayak misalnya kan kita beli barang, kita udah nunggu nyampe patah gitu. Nah, lu ngertiin kalau lu udah di posisi dia gitu. Padahal misalnya pasti kan yang tim gue juga pasti ngerasa gue udah packing kok udah bagus gitu. Gue packing udah ini, pasti ini mereka antara mereka yang kasar atau jatuh, mereka sendiri yang jatuhin atau misalnya kurirnya yang salah gitu kan, pasti selalu ada beling-beling itu kan. Cuman kalau di Dekonata kita selalu kayak kita kepengen kita nggak sympathize dulu gitu loh. Lu kan masih bisa marah-marah ke gua. Misalnya contoh lu marah-marah ke gua pasti gua dengerin dulu. Oke bro, gua paham, gua ngerti banget kalau gua di posisi lu, gua pasti feel the same way gitu. Jadi gua pasti feel the same way. Terus kayak nggak apa-apa kita ganti gitu. Nggak apa-apa lu mau ditukar boleh. Mau ganti juga nggak apa-apa, atau kadang sih kita lebih suka kasih voucher atau kita kasih bonus gitu sih. Jadi intinya mau marah-marahnya yang rese, mau marah-marahnya apa, kita tetap sebisa mungkin kita bantu di batas yang sewajarnya gitu. Oh ini teknik menarik nih bro, yang kasih voucher ya. Iya. Teknik menarik gitu, ya kan? Beli, aduh ada sedikit cacat, ya udahlah beli lagi yang baru di vouchernya. Iya, itu juga ada. Iya menarik. Target terus. Jadi dilepas dicengkram langsung ya. Sama gua aja. Oke benar. Yang penting kita nggak boleh nyebelin. Nah, walaupun ada, emang ini rada kontroversial sih. Ada yang bilang customer is king kan. Kalau kita lumayan nerapin itu banget. Jadi intinya kita try to please you as much as possible, tapi di batas yang sewajarnya. Tapi kita berharap juga, ada juga kan yang sampai marah-marah gitu. Maksudnya yang sampai bener-bener ngomongnya kurang ini lah. Oh iya. Terus kalau misalkan ini bro, kalau misalkan jasa desain, bro pernah dapat project yang kayak ngedesain ruangan gitu pernah? Pernah. Nah itu pengalamannya gimana bro akhirnya tuh? Kan bro dari marketing disuruh desain itu kan bro. Gimana tuh bro? Kalau yang udah sama rumah orang, gue ngerti basic lah, kayak misalnya kitchen set tingginya harus berapa gitu. Cuman kalau udah yang kayak gitu gue udah ada tim yang, tapi dimentorin juga ya nih? Iya, cuman gue udah ada tim yang ngerjain itu. Jadi kalau misalnya foto gitu kan awal-awal kan pasti harus foto sendiri gitu kan. Maksudnya itu masih karena kita cuman buat upload di marketplace. Kalau misalnya udah soal desain dan bakal produksi di rumah orang yang bakal dipakai buat bertahun-tahun, nggak berani kalau misalnya gue doang. Iya benar. Jadi gue udah ada tim yang ngerjain itu sih. Oke. Jadi dan itu in-house semua juga? In-house juga. Ya. Waduh, luar biasa. Oke. Menarik ya. Jadi bro ada kepikiran dari bro sendiri nanti Dekornata ada di luar negeri gitu? Iya, pengen sih. Yang itu tuh yang ada brand yang di Times Square kan tuh. Pengen banget tuh. Iya. Pengen brand di Times Square ya. Gue udah kebayangin sih, mungkin bayangin coba kalau misalnya kayak produk-produk buatan pengrajin gitu, terus ada muka-muka pengrajin di Times Square. Gila gak sih? Maksudnya pengrajin Indonesia, lu bayangin yang maksudnya mereka jago gitu kan bikin produk gitu, tapi kan biasanya mereka behind the scenes. Mereka behind the scenes, jadi nggak kelihatan gitu. Tapi lu bayangin terus kalau kita bisa buat iklan, kita tampilin mereka di Times Square. Misalnya mereka ada video mereka gitu kan.
Baik terus gue bisa nyampein ke mereka pasti seneng banget sih. Kayak gue bilang kayak, Pak, lihat deh ini iklan ini gila. Kalau boleh tahu bro, backgroundnya marketing di kampus di Unis di sini bro atau di luar? Gue di LA waktu itu. Oh di LA. Sebenarnya manajemen sih, bukan marketing. Cuman gue interestednya di marketing. Oke. Menarik. Terus kalau ini mungkin ujangan aja ya bro ya. Dari bro sendiri, kalau bro nanti ketemu sama calon entrepreneur gitu, ya kan? Atau enggak sama entrepreneur yang sedang berjalan, bro mau kasih tahu apa nih sama mereka? Ini apa ya? Menurut gue sih jangan gampang nyerah sih. Maksudnya awal-awal tuh pasti susah. Zero to one ya paling susah ya. Zero to one paling susah. Jadi awal-awal tuh buat mulai itu susah. Maksudnya bukan mulainya oke, kita udah bikin, biasa kan orang bikin Instagram dulu, bikin logo dulu gitu-gitu ya, bikin produk dulu terus pas jualan aduh kok sepi gitu. Nah di situ tuh jangan nyerah. Di situ justru kita harus belajar apa yang ngebuat kita sepi, apa yang ngebuat orang lain punya rame, ya nggak sih? Jadi kayak misalnya kita lihatlah kompetitor, kita nge-benchmark, oke, mungkin orang lain punya fotonya lebih bagus dibanding foto gue yang pakai HP gitu misalnya ya. Pakai HP orang lain punya lebih bagus nih fotonya. Oke, kita coba upgrade, kita coba pakai foto. Pakai foto yang lebih bagus. Oke, ternyata foto lebih bagus ada hasilnya nih gitu. Terus tapi kok masih nggak sebanyak mereka ya? Apalagi nih yang mereka lakuin. Jadi continuous improvement aja sih. Jadi lu jangan nyerah di awal, lu pelajarin yang lain, lu coba bikin yang lu coba ngikutin mereka tuh bagus di mana. Nah dari situ tambah lagi bagus di mana, tambah lagi gitu. Nah jangan pernah nyerah di tahap-tahap itu, karena orang expect, oke, gue udah bikin bisnis, gue mulai jualan, gue udah post di Instagram, gue udah post di marketplace, gue udah bikin website, tapi gue nggak laku, iya kan? Terus udah nyerah gitu. Nah di situ justru lu harus mulai belajarnya tuh di situ. Jadi jangan nyerah di situ, gara-gara jualan lu sepi, 3 bulan sepi, nggak apa-apa. Justru lu harus belajar di situ. Di tahap itu kita harus belajar kayak apa nih bisa ngebuat kita rame, apa yang ngebuat orang lain rame. Karena kan jualan kan pasti ada orang yang leadernya di space itu ya. Apa nih ngebuatnya orang rame? Apa rasanya? Apa-apanya? Apa penyampaiannya? Gitu-gitu sih. Oke. Jadi selalu belajar, selalu perbaruin selalu belajar lebih belajar lebih lah. Maksudnya kita selalu iterasi bisnis kita gitu. Basically belajar itu bukan yang kayak duduk di itu kan, belajar itu kan lebih ke self improvement ya. Self improvement, feedback terus lah. Oke, rasa ada orang yang bilang pahit rasanya, ya udah coba apa nih? Mungkin yang bisa diubah apa? Maksudnya selalu continuous improvement sih. Jadi jangan nyerah waktu pas awal-awal. Itu tuh biasa orang habis jualan 3 bulan sih biasanya ya, 3-4 bulan kayak pacaran kan biasa ada 4 bulan juga kayak ada yang banyak yang amat-amatan ya, putus gitu. Biasanya 4 bulan sama ada kayaknya bisnis. Kayaknya 4 bulan sepi tuh kayak aduh nggak working nih gitu. Tapi kalau misalnya lu percaya sama bisnis lu percaya sama hasil kerja lu 4 bulan ini, dimana lu 4 bulan gak leha-leha, lu bener-bener fokus, gue yakin pasti lu bisa gitu loh. Maksudnya pasti lu ada sesuatu yang lu bisa improve terus, yang bakal akhirnya ngebuat kan ada yang bilang gini, ada yang bilang kenapa sih lu kerja keras banget gitu? Karena kan kuota sukses orang beda-beda ya. Ada yang suksesnya setelah 3 bulan, ada yang suksesnya setelah 5 tahun gitu. Maksudnya itu tuh yang kita, kalau misalnya kita kerja keras, memperpendek, semoga bisa memperpendek time kita sukses gitu. Itu sih makanya kenapa gue di Dokter selalu coba-coba terus, karena gue berharap misal gue di timeline-nya gue sukses 25 tahun lagi, gue nggak mau dong ya kan. Gue pengen sukses lebih liar, makanya gue coba kerja lebih keras gitu. Itu aja sih. Jadi Oke, terima kasih banget Bro Gio udah datang di podcast hari ini. Mungkin dari yang quotes yang bisa kita ambil adalah lebih ke
udah saatnya lah kita ketika kita ngebangun sesuatu kita butuh keyakinan dan persistensi gitu ya kan. Sama dia untuk teman-teman semua ya mungkin lebih ke stop cari inspirasi, jadilah inspirasinya itu sendiri gitu. Oke. Semoga pendengar semua terinspirasi di podcast ini. Thank you banget Bro Gio udah datang ke podcast. Thank you. See you on next podcast. Dadah. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami, supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.